Iya, itu dia tadi pemirsa ya. Bener tadi yang dokter Haikal sampaikan, ternyata di dalam tubuh kita tuh ada shift-shiftannya dokter ya. Betul. Jam kerja organ biologis kita. Iya. Nah ini gimana sih dokter penjelasannya? Ya, makanya termasuk ketika kita bangun tidur itu terasa ingin buang air kecil atau BAB, Intan. Dan ini tentunya akan berbeda pada tiap orang ya. Nah, kita akan membahas bagaimana jam kerja tubuh kita dan dampaknya untuk tubuh kita dengan Dr. Wildan Nur, spesialis penyakit dalam. Pagi dok, apa kabar? Ya, pagi. Halo pagi dokter, Selamat apa pagi. kabar? Dok, ini kan masyarakat tentunya pengen tahu dok ya tentang bagaimana organ tubuh kita bekerja. Karena organ tubuh kita ini ada jam-jamnya nih, jam kerjanya, shift-shiftnya. Nah, yang pertama dok, organ tubuh memiliki waktu jam kerja dalam tubuh manusia. Ini fakta atau mitos? Itu fakta. Fakta. Fakta, Kenapa dok? dokter. Ya, karena memang dari penelitiannya badan kita itu secara biologis bekerja penuh ya, 24 jam. Ya. Tapi intinya ada yang jam-jamnya sendiri. Oke. Misalnya, tapi rata-rata organ masing-masing organ itu antara 2 sampai 4 jam per Durasi hari. kerjanya? Ya, Oke. itu ternyata durasi kerjanya. bermacam-macam. Kalau dari literaturnya pengobatan Oke. tradisional Chinese medicine ya, Oke. gitu. Iya. Kalau misalnya untuk irama sirkadiannya sendiri bisa ada yang harian, ada yang mengikuti bulanan, ada yang bahkan seasonal atau musiman ya, itu tahunan. Oh ternyata berbeda-beda ya. Nah dokter ini ada Berbeda-beda. juga fakta dan mitos berikutnya nih dokter. Ini katanya kalau masing-masing orang ini memiliki siklus organ tubuh atau siklus biologis yang berbeda-beda setiap orangnya. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Oh fakta juga. Jadi masing-masing orang beda-beda ya dokter Karena ya? beda-beda karena dipengaruhi oleh apa namanya genetik, mungkin orangnya pekerjaannya, umurnya, itu memang nanti masing-masing mempengaruhi. Oh masing-masing mempengaruhi ya dokter ya. Tapi Iya. ada jam kayak pakemnya nggak sih misalnya kayak hati atau apa yang kayaknya malam atau pagi gitu ada tapi ada ya dokter? Ada yang lebih dominan, gitu. Ada yang dominan ya. Jadi misalnya kalau usus kita itu ada jam kerja tersendiri dok ya. Makanya ada yang mengatakan kalau pagi hari itu dianjurkan untuk membiasakan buang air besar secara teratur. Ini fakta atau mitos dok? Nah itu fakta ya, karena memang kita ya dianjurkan untuk buang air besar secara rutin, Ya. ya minimal 1 kali sehari. Biasanya kan pagi ya, karena kalau setelah diisi makanan dia biasanya akan, begitu lambung diisi makanan dia akan merangsang usus besar untuk buang air besar atau defekasi. Atau refleksnya namanya refleks gastrokolon. Oke, ya. Nah, dok, di layar kita akan lihat ya bahwa memang ternyata organ tubuh kita ini memiliki jam kerja tersendiri ya. Kita lihat di sini, dok, seperti usus ya, kemudian juga ginjal, hati itu memiliki jam kerjanya. Contohnya kayak usus, pukul 5 hingga jam 7 pagi ini jam di mana usus besar sedang melakukan pekerjaannya untuk membuang racun melalui buang air besar. Ini bagaimana, dok? Penjelasannya. Ya, penjelasannya adalah kalau kita pertama kali untuk makanan yang awalnya kita cerna untuk sampai ke usus besar itu kan biasanya membutuhkan waktu ya. Betul. 8 jam mulai dari diserap di lambung, kemudian di usus 12 jari, Ya. usus halus, sampai ke usus besar. Itu Ya. dalam perjalanannya dia butuh waktu sampai minimal 8 jam. Oke. Jadi saat pagi hari memang saat yang paling baik untuk buang air besar. Dimana ditambah kalau kita pagi kan biasanya mau kerja mungkin makan dulu ya Betul. di rumah. Nah sebelum dengan kita mengisi makanan saat jam kerja itu saat akan kerja itu ya timbul rangsang Rangsangan untuk buang buang air air besar atau yang ditambahkan refleks gastrokolon itu tadi. Oke. Oke, ternyata memang tadi ada jam-jam pakemnya ya. Nah, ini Iya. ada juga dokter berikutnya. Ini kita lihat sama-sama. Nah, ini dia. Ini katanya nih jam kerja organ manusia, waktu lambung untuk menyerap makanan dengan optimal. Ini waktu terbaik untuk sarapan yaitu jam 7 sampai jam 9 pagi. Ini gimana, dokter? Ya memang kalau untuk makan sendiri dianjurkan agar makannya teratur ya pagi untuk sarapan karena jam segitu terbaik untuk makan pagi. Jadi untuk menunjang aktivitas kita saat siang hari. Oke. Dan kemudian Jadi kadang-kadang itu yang menyebabkan kalau misalnya kita telat sarapan, Iya. rasanya tuh kayak ada sakit perutnya gitu ya Ya. dokter, lambungnya ya. Ya. Oke. Nah, Iya, dokter. gitu. Dokter Haika, ada lagi fakta mitos berikutnya nggak?
Pastinya Intan. Ini juga terkait dengan sarapan dok ya. Katanya kalau minum jus atau ramuan sebelum sarapan itu lebih bagus karena perut dalam kondisi kosong. Ini fakta atau mitos dok? Itu fakta. Fakta. Ya, karena memang sebaiknya jusnya diminumnya sebelum makan. Karena memang untuk mendapatkan efek dari apa yang kita nutrisi dari jus itu sendiri ya. Gitu. Tapi untuk mendapatkan manfaat maksimalnya Ya. dokter ya, berarti saat perut kosong itu waktu terbaik untuk minum jus gitu ya dok. Tapi harus diperhatikan mungkin juga kondisi tubuh sendiri ya dokter ya. Ya. Nah dokter, ini kita kembali lagi lihat ke layar kita. Ini adalah jam kerja lainnya, ini adalah limfa. Ini jam 9 sampai jam 11 pagi mengirimkan yang telah diserap lambung. Jika waktu ini kalian mengantuk, artinya limfa kamu lemah. Ini benar dokter? Itu mitos ya. oh mitos dok. Oh, Kalau bukan ya? mungkin kalau untuk yang lebih tepatnya, kalau misalnya kita habis makan beberapa jam kemudian setelah dicerna, makanan akan turun ke usus 12 jari, dari lambung akan turun ke usus 12 jari, ke usus halus. Kemudian makanan itu akan diserap oleh saluran pencernaan sehingga darah yang ada di badan kita akan terkonsentrasi lebih banyak di organ visceral atau organ dalam perut. Jadi aliran darah ke organ lain, terutama ke otak, itu akan berkurang atau menurun, jadi timbul sensasi ngantuk. Oke, jadi yang Gitu. benarnya itu gimana dokter? Apakah memang ada jam kerja untuk limfa sendiri? Iya. Limpa sendiri, dia Tidak ada itu ya untuk kerjanya dia sebenarnya untuk menangkap sel darah yang sudah tua atau sudah Oh, oke. Jadi rusak ya. Jadi kalau misalnya memang sudah waktunya, karena umur sel darah itu kan ada jangka waktunya ya. Jadi begitu sel darah rusak, dia akan ditangkap oleh organ tersebut, oleh limpa gitu. Oke. Ya. Dok, ini juga ada yang mengatakan dok ya, kalau kita tidur di pagi hingga siang hari, ini berisiko untuk kesehatan jantung. Fakta atau mitos? Tapi nanti dok jawabnya, kita akan simak jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Nah, itu fakta organ tubuh kita yang penting untuk kita ketahui, terutama jam kerjanya. Karena ini berhubungan dengan bagaimana kita beraktivitas dalam keseharian. Dok, tadi ada yang belum dijawab dok ya. Katanya kalau tidur pagi hingga siang, beresiko masalah kesehatan jantung. Ini fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta. Kenapa dok? Ya, karena memang kalau saat pagi hari itu hormonal tubuh sedang tingginya ya. Iya. Jadi dari irama sirkadian itu memang saat itu sedang tinggi, tapi kalau saat sedang tidur kan otomatis metabolismenya berubah ya, jadi lebih rendah gitu. Oke. Nah, itu juga bisa bikin meningkatkan risiko sakit jantung. Dan yang penting diingat, kalau dengan kita mungkin tidurnya siang atau kesiangan gitu, mungkin malamnya bergadang tuh bikin resting metabolismenya itu jadi menurun. Dengan menurunnya resting metabolisme berarti kan otomatis metabolisme tubuh kita melambat Betul dok. gitu. Iya. Jadi emang itu ya resiko. Aduh, aku resiko dong dokter Haikal ya. Tapi mungkin kalau itu kan emang kondisi tertentu yang harus ya karena pekerjaan. Berarti kalau seandainya di luar itu harus bisa disesuaikan ya, jangan sampai begadang berarti ya dokter ya. Nah dokter, ini ada juga nih dokter, fakta dan mitos yang berikutnya. Ini katanya organ tubuh, kita mau lihat ini ya, ada grafis. Oke, ini dia grafis tentang usus halus. Nih katanya pukul 13 sampai 15 sore adalah usus halus memelihara keseimbangan cairannya dengan mengedarkan ke seluruh tubuh. Ini benar nggak dokter? Atau gimana penjelasannya dok? Ya, fakta ya, kalau misalnya mungkin setelah beberapa saat setelah jam segitu kan, setelah beberapa saat setelah kita makan ya, setelah itu akan cairan biasanya lebih cepat diserap oleh tubuh saat saat kita habis makan. Jadi saat itulah mungkin diedarkan oleh usus halus ya dokter ya. Diserap Jadi oleh ini usus halus, diedarkan oleh aliran darah. Oke. Jadi itu tadi ya. Nah, ini juga ada lagi nih jam kerja organ manusia lainnya. Ini ginjal nih, katanya pukul 17 sampai 19. Ginjal menyaring racun ya dokter untuk dibuang. Nah, ini benar nggak sih dokter? Dan jadi wajar nih jika kalau apa sih dokter, nggak kebaca? Jadi wajar kalau seandainya kita tuh sering ingin pipis. Ini benar dokter ya? Nah, kalau itu saya lihat itu makanya mitos. Oh mitos. Oh, mitos. Soalnya kalau
apa namanya, kalau jam segitu malah kalau dari waktunya jam segitu ginjal harus metabolismenya lebih rendah ya, maksudnya jam istirahat gitu. Oh, justru ini di jam Jadi istirahat padahal saat ya? itu dia nggak terlalu banyak ke belakang jadinya, nggak terlalu banyak buang air kitanya. Oke, Iya. jadi itu ya dokter ya. Iya. Terus ada lagi mungkin ini ada jam kerja organ lainnya lagi ya? Kita Iya. akan melihat juga. Nah, Nih ini dia, dok, ini dokter jam Haikal. kerja hati. Jadi jam 11 malam hingga jam 3 pagi, ini jam-jam galau dok ya. Ini katanya di waktu ini hati kita bekerja untuk membuang racun. Sehingga kita perlu tidur untuk bisa hatinya bekerja maksimal. Ya, fakta ya, kalau jam segitu adalah saat kita memang harus istirahat. Ya. Ya, selain detoksifikasi dari liver, jam segitu adalah pentingnya tubuh kita istirahat. Dengan kita tidur dalam kondisi gelap, cahayanya Ya. minimal itu akan Membuat hati bekerja optimal. hipotalamus itu memproduksi Oh, hormon oke. melatonin. Betul, Itu juga betul. bersifat anti kanker juga. Setuju dok. Gitu. Oke. Jadi dengan tidur yang cukup, ruangannya gelap, Iya. dia bisa selain berfungsi detoksifikasi bisa buat anti kanker juga dari hormon Dokter Haikal ternyata melatoninnya. memang ya. Iya. Jam kerja hati dengan hati yang sesungguhnya. Itu dia. Itu kayak hampir-hampir sama ya. Biasanya jam-jam galau juga kan. Jam-jam gaul tadi ya. Iya benar. Nah dokter, ini gimana nih dok tipsnya supaya jam kerja organ tubuh kita bisa bekerja lebih maksimal dokter? Ya, agar jam kerja tubuh kita maksimal, memang sebaiknya ya cukup istirahat. Oke. Jadi agar irama sirkadian kita bisa tetap teratur. Karena kalau misalnya kita tidurnya nggak teratur, sering begadang, itu bisa mengganggu irama sirkadian tubuh. Oke. Satu, ya. Jadi berhubungan sekali dengan waktu tidur, waktu Betul. istirahat ya dokter ya. Harus tahu Iya. di mana waktu jam untuk bekerja atau bangun, dan juga jam tidur jangan dilupakan juga ya dokter ya. Berarti harus Iya. pada jamnya nih pemirsa. Ya, Baik dok, terima kasih. ya. Nah, sebagai penutup, ada Iya. pantun deh Intan. Apa dokter Haikal? Asik. Ke pasar beli ikan peda. Asik. Jangan lupa belinya di Poida. Meskipun jam kerja tubuh kita berbeda, tapi bahasa kita tetap sama, yaitu bahasa cinta. Iya, dokter Haikal. Hari ini udah ada 2 pantun. Nah, tunjukkan cinta Anda untuk tetap menyaksikan kita hidup sehat setiap Senin sampai Jumat pukul 9 hingga 10 pagi dan tentunya hanya di TV One. Iya, pastinya. Saya Intan Salmadina, Dokter Hekal, Indonesia. hidup sehat. Sehat.